Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan. Kita masih segar. Kita masih dapat merasakan nikmat-nikmat Allah, baik yang berupa minuman maupun makanan. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita mampu bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang bersyukur itu adalah langkah yang terbaik bagi orang-orang yang telah merasakan nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita bimbingan-bimbingan, tauladan sehingga kita dapat mencontohnya, sehingga kita juga dapat memegang ajaran-ajaran itu. Pemirsa yang berbahagia, pemaaf adalah sifat yang sangat mulia. Di dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, sehingga kesalahan-kesalahan seseorang tidak sampai menjadi konflik yang berkepanjangan. Di dalam rumah tangga pun tak lepas dari kesalahan-kesalahan baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Nah, kalau ini ada sifat saling memaafkan, insya Allah akan semakin harmonis dan akan semakin tenang, dan rezeki pun akan datang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 235, Allah menyebutkan wa anta fual aqrabu littaqwa, dan bahwasanya memaafkan itu lebih mendekatkan kepada takwa. Jadi sifat maaf yang dilakukan oleh suami istri atau teman sepergaulan itu akan mendatangkan ketakwaan, lebih dekat menuju ketakwaan. Mengapa? Karena di dalam rumah tangga utamanya, sang istri punya kelebihan dan sang suami pun punya kelebihan. Maka diingatkan oleh Allah, wala tangsabul fadla bainakum, dan jangan melupakan keutamaan, kelebihan di antara kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, dengan apa-apa yang kalian kerjakan itu maha melihat. Nah, dari sinilah maka hendaklah kita
baik berada dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, hendaklah kita memiliki sifat maaf, karena sifat maaf itu merupakan sifat-sifat orang yang bertakwa, sebagaimana ditunjukkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 134. Lengkapnya begini: alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i. Orang yang bertakwa itu terbiasa berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Ketika banyak, dia menyisihkan untuk infak yang banyak. Ketika sempit, dia tetap infak meskipun sedikit. Wal kadhiminal ghaidha. Dan kedua, orang-orang yang bertakwa itu suka menahan marah. Disakiti, dia menahan, tidak membalas. Bahkan dia itu tahu siapa yang menyakiti. Paling tidak dia mengatakan dalam hati, oh itu mungkin terbiasa seperti itu menyakiti orang lain. Orang-orang yang bertakwa suka menahan marah. Artinya orang yang bertakwa itu tidak suka berbuat marah, tidak terbiasa berbuat marah. Kalau disakiti, dia menahan marah itu. Pun orang-orang yang bertakwa itu tidak suka membuat orang lain marah. Di samping suka menahan marah, orang-orang yang bertakwa itu tidak suka membuat marah orang lain, baik melalui sikap, ucapan maupun tindakan. Wal afina 'anin nas. Nah, ini sifat orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi memaafkan kesalahan orang lain itu ternyata merupakan ciri orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu suka memaafkan karena dirinya juga suka menahan marah. Artinya orang yang suka menahan marah itu akan memiliki peluang besar untuk memaafkan kesalahan orang lain, dan memaafkan itu lebih dekat aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Artinya, kalau kita selalu memaafkan kesalahan orang lain, maka itulah sifat-sifat takwa telah kita miliki. Nah, ternyata jamaah yang berbahagia, sifat-sifat orang yang bertakwa ini dipandang oleh Allah suatu perilaku yang baik. Nah, kesimpulannya, kalau kita menjadi orang yang bertakwa, tentu kita ini memiliki akhlak yang baik. Kemudian akhlak yang baik itu akan dicintai oleh Allah, sebagaimana pada penghujung ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat cinta
kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini kan sangat jelas sekali. Nah, kenapa terkadang sudah sholat, sudah puasa, sudah infak, sikapnya membuat orang lain benci, ucapannya membuat orang lain marah, tindakannya membuat orang lain kesal, dan sebagainya. Ini memang godaan. Oleh karena itulah, insya Allah, jika kita terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah, dimulai dari suka berinfak, kemudian kita suka menahan marah, dan kita suka memaafkan orang lain, insya Allah kita pun akan menjadi seorang yang memiliki perilaku yang mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran yang bentuknya perintah, itu kalau kita lakukan akan mendatangkan manfaat bagi diri kita. Larangan-larangan Allah yang ada dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasulullah, itu pun kalau kita jauhi akan mendatangkan manfaat bagi diri kita. Oleh karena itu ternyata ajaran yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu menjadikan kita menjadi orang baik. Kalau kita jadi orang baik, berarti kita harus mendaftarkan diri sebagai orang yang bertakwa. Karena itu tidak heran di dalam ayat-ayat perintah iman, kemudian seruan iman ditindaklanjuti dengan seruan takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat, perkataan yang membawa kedamaian. Nah, disinilah pemirsa yang berbahagia, insya Allah jika kita memiliki sifat pemaaf, kita akan memiliki peluang untuk menjadi orang yang bertakwa di samping sifat-sifat mulia yang lain yang telah kita miliki. Akhirnya demikian kajian singkat yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.